Kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kalau if you love money, kalau kamu suka uang, akuin aja. Semakin kita menyukai sesuatu, memang dia akan semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengakui sesuatu, dia tidak akan datang. Jadi ada yang namanya sistem tarik ulur, Mas. Kita pengen tapi kita nggak menginginkan. Kita suka tapi tidak. Bahkan sekarang kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian. Iya kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin gitu. Iya betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Apa bedanya Kak? Usaha yang selaras dengan usaha yang lahir dari kekuatan? Atau, ketakutan? Usaha yang lahir dari ketakutan. Kalau misalnya mau ngelakuin law of attraction, kalau kamu takut, lakuin aja. Bahkan ketika saya mau kemari, saya gemetar loh Mas. Tapi dilakuin aja? Mas mau saya liatin nggak topik yang saya print? Coba Silva, di buku saya. Menarik ini. Mas percaya nggak saya sampai print hanya untuk mau berbicara dengan Mas? Gila. Ini berapa lembar? Tuh. Jadi jangan bilang, kalau kamu mau the best, do the best. Gitu loh. Tuh banyak loh Mas. Jadi kalau ada orang yang ngerasa kayak, oh saya pasti jadi kaya, terus dia nggak ngapa-ngapain. Itu artinya dia nggak ngelaksanain kunci kelima, usaha intuisi. Harus ngapa-ngapain intinya gitu ya. Usaha intuisi Mas. Ya, misalnya nih, saya mau belajar, bukan belajar, saya mau podcast. Tapi kalau otak saya ini tidak diingatin lagi hal-hal yang saya baca. Saya baca bukunya kan banyak ya. Kemarin saya baca buku tentang selling sama bisnis. Terus tiba-tiba mau ngomongin energi, bisa connect. Nggak connect saya. Jadi saya belajar lagi, diulang lagi biar saya bisa ngelakuin yang terbaik. Nah itu usaha intuisi. Kayak gitu loh Mas. Lantas apa hubungannya kondisi batin dengan mudah atau sulitnya uang datang? Ada nggak kaitannya dengan kondisi batin dengan keuangan kita? Ada. Bisa. Yang paling contoh yang paling ini ya Mas ya. Waktu saya jadi Gojek tuh ya. Waktu saya jadi Gojek, jujur aja kenapa? Karena itu momen terendah dalam diri saya, dalam hidup saya kayak gitu. Teman-teman saya udah punya SPBU. Ya teman saya udah luar biasa, udah jadi diplomat di daerah di negara Jerman kayak gitu. Teman saya udah kerja jadi supervisor, udah hebat lah intinya kayak gitu. Dan saya masih jadi ojol. Dan ketika saya jadi ojol Mas, yang saya lihat selalu uang. Yang saya hitung selalu uang. Saya berpikir kok uang saya dikit ya, hasilnya dikit ya. Dan saya berfokus sama sulitnya mendapat uang. Karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kala itu saya mulai berpikir Mas, oh ada yang salah di sini nih. Ya udah, saya biasain diri untuk mulai bahagia. Saya mulai joget-joget tuh Mas ketika mau nganterin pesanan nih. Halo, selamat pagi. Silakan Ibu pesanannya. Saya mulai kayak gitu selama 6 bulan. Mau dia ngasih tip apa enggak, mau dia marah atau enggak, saya tetap baik. Selama 6 months. Iya, karena saya ngerasa kayak saya bekerja, bukan masalah uangnya.
Nah, ketika suatu hari saya udah mulai nih Mas mengulang identitas lama dan diperbaiki, saya isi ulang dengan afirmasi, right? Ya kan, diisi ulang dengan afirmasi. Terus setelahnya saya berpikir lagi, ya Allah ya Rabbiku, enak kali ya kalau aku kerja, gajinya itu sekitar 7 jutaan, lebih dari UMR. Enak kali ya Allah kerja kayak gitu, kerjanya cuma 2 jam, nggak ngapa-ngapain setelahnya, aku bisa ngonten setelahnya. Ya Allah enak kali kayak gitu, jadi pengen deh. Terus ngebayangin saya kayak gitu Mas. Mas percaya nggak? Seminggu kemudian saya diterima kerja. Keren. Karena saya ngerasa saya sudah mampu untuk menerima gaji segitu Mas. Padahal 5 tahun saya nganggur. Gimana ceritanya orang nganggur 5 tahun terus tiba-tiba diterima gajinya lebih dari UMR kayak gitu. 5 years. Ya 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari ojol terus tiba-tiba kerja diterima. Kalau menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan keajaiban di situ. Oke, miracle ya. Ya. Terus tiba-tiba waktu saya tanya kenapa Bapak nerima saya, bahasa Inggris ya Mas ya, soalnya saya kerja dulu di perusahaan asing. Iya. Dia bilang, kamu tidak menyerah. Oh, saya langsung nangis Mas. Pulang saya wawancara dari situ saya langsung nangis. Karena memang selama saya nganggur dan jadi ojol, saya buat video sebanyak 360 video. Setiap hari saya ngasilin video. Dan itu masuk dari penilaiannya ya? Yes. Orang melihat dari kerja kerasnya itu ya? Yes. Tanpa pantang menyerah. Oke. Lalu banyak orang juga kan yang bilang, rezeki seret. Kayak gitu, susah dapat rezeki. Nah, kira-kira nih, emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Kira-kira ada nggak emosi semacam itu? Ada Mas. Ada ya? Ada. Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Sama dirinya aja pelit. Iya. Misalnya nih Mas, mereka baik sama orang lain. Baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Oke. Bahkan mau beli makanan aja mereka ngerasa bersalah. Mau beli kopi aja nih. Ya, kalau kata Timothy beli kopi di lobi hotel. Beli kopi aja nih, misalnya kopi yang murah-murah aja deh kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu. Mereka ngerasa mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang sesuatu mereka. Yang... Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu? Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi gojek itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Oke. Jadi saya itu hidup dari bisnis yang lalu. Bisnisnya di luar Pulau Jawa, saya bawa uangnya, saya jadi ngojol. Ojol ini, saya juga bingung kok bisa saya ngojol. Karena memang saya nggak suka, nggak ngapa-ngapain. Harus aktif gitu ya? Harus aktif, karena saya nggak mau jadi orang yang pemalas. Betul. Jiwa-jiwa pendekarnya luar biasa memang ya. Petarung ya. Bisa dicontoh ini teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini Kak Roma ini petarung. Kalau bahasa Medan ya? Iya, Roma itu artinya datang lah. Nama saya aja lah. Kalau panggilan mbaknya di Medan apa? Uni? Enggak. Apa? Itu Uni sekretaris saya itu. Oh, Uni. Iya. Oke. Boleh. Kakak, kalau di kakak ya. Ito, kalau orang Batak bilangnya Ito. Lantas bagaimana nih Kak, cara kita untuk berdamai dengan uang secara batin? Pertama, definisi uangnya harus diperbaiki. Definisi uangnya harus diperbaiki. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Kalau kita mau uang miliaran, tapi otak kita berpikir dari mana ya uangnya? Kayaknya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kayaknya ngapain ya? Kayak gini, nanti kayaknya nggak sanggup lah. Jadi banyak halangan gitu loh Mas. Dan dia nggak bisa melihat dari mana uang miliaran ini datang. Oke. Kalau misalnya nggak bisa ngelihat, jangan ditutup. Ya Allah, saya mau uang miliaran, terserah mau dari mana ya Allah, yang penting halal. Dah gitu aja doanya. Kalau menurut saya Mas ya, itu betul loh. Lalu bagaimana caranya kita untuk merasa berkelimpahan tapi tidak palsu? Banyak kan sekarang yang tapi semua palsu.
Gini loh Mas, sebenarnya ada orang yang salah paham tentang terjemahan dari keberlimpahan ini. Sebenarnya keberlimpahan itu di mana Mas yang ngerasa cukup, bukan soal materi, tapi ngerasa cukup. Cukup, enough. Kalau misalnya nih, Masnya masih tinggal di kontrakan, misalnya kayak gitu, tapi semuanya cukup. Mau makan enak bisa, mau berobat bisa, punya istri cantik atau punya suami ganteng. Aku sih kalau punya istri cantik dan tinggal di kontrakan, kamu dari mana sih? Dan selalu makan enak. Iya, mau makan ke restoran bisa, ngasih jajan ada, semuanya serba cukup Mas. Bener. Keberlimpahan yang diomongin sama orang-orang, kalau menurut saya itu tentang selera Mas, itu selera. Berarti kita salah mengartikan ya, bahwa berkelimpahan itu biasanya diartikan dengan banyak uang, banyak harta benda, mungkin seperti itu. Kalau saya ditanya seleranya kayak gitu nggak keberlimpahannya? Yes, tapi ada orang Mas yang dia mau, ya saya cukup sehat, saya punya uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ada, saya mau sedekah ada, saya mau naik haji ada, ya saya mau kayak gini aja. Yang penting saya punya kontrakan, udah enough, dia bilang kayak gitu. Itu keberlimpahan Mas. Nggak ada rasa berat di hatinya. Itu keberlimpahan sebenarnya tuh. Kakinya bebas melangkah kemana aja. Tapi banyak juga orang yang disuruh merasa cukup, tapi batinnya masih merasa lapar, merasa hungry, kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Kak Roma ini? Kalau menurut saya dia munafik. Munafik ya? If you love money, kalau kamu suka uang, akuin aja. Semakin kita menyukai sesuatu, memang dia akan semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengakui sesuatu, dia tidak akan datang. Jadi ada yang namanya sistem tarik ulur Mas. Kita pengen tapi kita nggak menginginkan. Kita suka tapi tidak menginginkan. Kayak gitu. Jadi ada orang yang ngerasa kayak, oh aku nggak mau kaya, tapi ketika dikasih uang 1 miliar dia bahagia. Saya nggak mau kaya, saya udah ngerasa cukup. Tapi ketika dikasih rezeki nomplok, dia bahagia. Banyak yang seperti itu ya? Banyak Mas. Jadi ketika ada orang ngomong tentang keberlimpahan ini segala macam, wah kamu mau nipu ya? Allah bilang aja kamu kan mau ngambil kelas. Biar kamu ini, biar kamu itu. Oke. Lantas apa bedanya merasa berkelimpahan dengan menipu dirinya sendiri? Itu bukan menipu Mas. Itu bukan menipu. Kan tadi hukum semesta itu permainan frekuensi. Oke, tinggal volume kita atur ya. Yes. Masnya mau kemana? Hertznya mau kemana? 500. Kalau kita putar radio, kita mau mendengar sesuatu, kita putar hertznya itu ada di angka 500 hertz. Dan 500 hertz hanya bisa bertemu dengan 500 hertz. Jadi kalau Mas mau ngerasa berkelimpahan, fake it. Pura-pura lah. Nggak masalah. Lakuin. It's okay. Tapi masalahnya ada orang berpura-pura sampai bikin dia tuh anjlok keuangannya. Enggak kayak gitu sebenarnya. Oke, mungkin terlalu over mungkin ya. Iya, kalau misalnya nggak butuh, ya jangan. Itu keinginan atau kebutuhan. Kayak gitu. Oke. Itu harus dipelajari sih finansialnya. Beda lagi ilmunya. Nah, terus bagaimana cara merasa cukup tanpa mematikan keinginan berkembang gitu? Bersyukur dulu Mas. Dan bersyukur ini ada juga bersyukur tuh overload. Oh, kebanyakan kapasitas. Iya, bersyukur overload ini. Terlalu over mungkin ya. Iya, jadi mereka itu berpikir bahwa ya udahlah segini dulu. Gak bisa. Misalnya nih Mas ya. Misal. Kemarin saya dikasih rezeki sama Allah dapat TikTok pengikut sampai 154.000. 150, keren banget. Iya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kayaknya keren. Iya. Terus saya berbicara kayak gini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya. TikToknya dapat 154.000 follower. Keren. Enak kali ya Allah, kalau aku punya Instagram dengan 100.000 follower. Jadi kita bersyukur, tapi kita punya target Mas. Dan alhamdulillah tiba-tiba video saya viral. Dan dihujat orang banyak, alhamdulillah. Ketika saya dihujat Mas, energi negatif yang mereka kasih diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris Mas, semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin Mas. Ini permainan frekuensi. Ini gimana jelasin? Nih, misalnya nih Mas ya. Frekuensi itu berasal dari otak diri kita, right? Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana?
yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih mas, nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh mas. Gak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti imbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Mas, saya kasih contoh ya. Tapi mohon maaf, terserah deh mau dikat apa enggak. Cuman saya mau sharing aja. Ada salah satu contoh. Dia seorang aktivis dulu. Sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi. Dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Okay. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngatain dulu ya? Yes. Karena dia, benar kata mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali Mas Roji, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu, supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes. Oke. Itu faktor mas. Kayak Raffi Ahmad itu ya luar biasa ya, dihujat segimananya dia selingkuh tuh. Oh berarti ini abis ini Ridwan Kamil sama Aura Kasih bakal naik level. Bakalan mas, soalnya layarnya udah berubah, arusnya udah berubah. Mereka mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan si Aura Kasih itu adalah sejoli yang saling mencintai, cuman terhalang oleh pernikahan. Tuh udah mulai berubah alurnya. Berarti gitu. Pernikahan itu juga bisa jadi penghalang seseorang. Yes. Kalau dalam rezeki ya. Makanya buat laki-laki, buat perempuan, hati-hati memilih pasangan. Terutama untuk laki-laki. Pilihlah laki-laki, pilihlah perempuan yang membuat kamu merasa nyaman, tentram ketika kamu ada di rumah. Ini ngaruh banget sama rezeki, Mas. Karena ketika laki-laki datang ke rumah, dia sedang men-charge energinya biar energinya full. Ketika dia keluar, dia berperang. Dia masang topeng. Mas ngaku, kalau misalnya lagi kerja, masang topeng apa enggak? Nggak usah ngaku sih. Ya nggak usah ngaku. Pasti yang namanya laki-laki keluar, mereka sedang berperang. Berperangnya kenapa? Untuk mencari rezeki. Ketika baterainya habis, mereka pulang ke rumah. Dan ketika orang rumah tidak menerima apa yang dibawa sama si laki-laki, atau tidak menyambut, tidak hangat, tidak memeluk, tidak bikin nyaman, awalnya memang biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan mereka akan mencari kenyamanan. Itulah kenapa LC laku. Jadi iya. Penting ya ada LC di rumah. Penting mas, itu LC halal. Ya. LC versi halal. Iya betul sekali. Nah ini yang perlu teman-teman ingat, jadi harus menjadi LC yang versi halal di rumah. Iya untuk suaminya tapi ya, bukan untuk orang lain. Biar nggak kecantol yang lain di luar ya. Iya. Biar nyaman gitu loh mas. Biar energinya luar biasa gitu. Rezekinya jadi Enggak, aku tertarik ini Mas Roji. Ketika kemudian Kak Roma ini kan yang bikin ini menjadi mahal adalah dia from zero to hero gitu. Iya, dari bawah bener lah. Di titik seperti ini bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Ini sesuatu yang sangat menarik, jadi edukasi buat teman-teman. Tapi kebiasaan apa sih, atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca, sehingga karena nggak semua orang punya keberanian, punya rasa percaya diri, suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? Sebenarnya alasannya cuma sederhana sih mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih mas. Itu dibagi 2.
untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu, mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Nggak bisa lebih. Luar biasa banget ya. Iya, 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuna bati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan, Mas. Kenapa? Masa lalu ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi, jadi kayak gimana ya, Mas ya? Nah, ini sesuatu yang baru, Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak cari mau. yang dulu, saya pas waktu susah saya makan ini. Nah, nggak mau, Mas. Oh, beda ya berarti? Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain lagi? Nanti aja. Kayak gitu. Nggak mau. Oh, gitu rumusnya? Iya, kalau mau saya belinya yang gede, nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang, kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih, Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah, Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian. Iya, kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin gitu. Iya, betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya, Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan. Cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja, ya Allah aku sedekahkan makananku. Kayak gitu. Oke. Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya, Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat uang itu seperti udara kok ya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua, cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, dia penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah, karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana? Ada satu orang dalam hidup aku ya, Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain nggak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam, Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses, saya pasti bisa sukses, saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomong, semua setiap hari kayak gitu, bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat. Lewat, kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu, Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut, Mas. Gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih, Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu, lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu, Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah, nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Oke. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya? Balik, Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup ini rotasi. Ya? Hidup itu mirror.
Keren. Saya tuh pernah berada di satu titik sambil minum garamnya ya. Iya, soalnya saya orangnya hausan banget ya Mas. Berada di satu titik di mana saya dulu kan lama di instansi sekolah gitu kan ya, ngajar, dan saya selalu berkata sama bibi saya, aku ngajar itu untuk pengabdian, nanti uangnya itu dapat dari luar yang lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ketika jadi wartawan 6 bulan gak digaji, pindah lagi ke portal yang online yang lain gak digaji lagi gitu, itu kan sakit hati. Pada saat sakit hati itu ibaratnya saya menyabda diri saya, nanti aku bakal gaji banyak kru, banyak orang gitu. Jadi ada rasa nggak terima, tapi selalu aku lampiaskan ke hal-hal yang positif supaya kemudian naik level secara kemakmuran gitu. Yes. Nah itu tuh gimana, Kak Roma? Aku setuju sih Pak. Mas, aku setuju banget ya maaf. Berhubung dia guru. Iya. Aku setuju Mas. Aku setuju banget. Jadi tadi yang saya dengar dari kalimat Masnya, pertama, kenapa bisa gagal kalimat pertama? Karena Masnya berharap ada uang dari luar. Masnya berpikir bahwa ya udahlah aku lakuin aja lah, ini uangnya dari luar. Akhirnya apa? Masnya jadi dapetnya misalnya nih uang dari luar. Kalimatnya sedikit ambigu. Dari luar bisa saja dari instansi luar, bukan instansi pendidikan. Nanti dapat uang dari luar. Akhirnya Mas keluar dulu dari instansi pendidikan, baru dapat duitnya dari luar. Makanya kalau kita berdoa tuh emang harus rinci. Nah, ketika Masnya bilang suatu hari nanti aku akan menggaji orang lain, itu kan rinci ya, menggaji orang lain. Artinya dia pengen jadi bos. Dan diikuti sama emosi kan? Yes, itu betul Mas. Dan percaya. Itu Mas lah. Masnya yakin kan? Yakin banget. Ada orang yang enggak Mas, dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak yakin, dia mikirin gimana caranya. Padahal mah. Bahkan dalam pengalamanku yang aku jalani itu Kak Roma, ketika kemudian aku melibatkan sebuah emosi secara intensif gitu, doain jelek orang, itu sering banget jadi kenyataan. Terus kemudian aku lihat kan di film Mahabharata itu kan ada kan, yang apa, misalnya anaknya disakiti gitu, ingat ya suatu saat nanti kamu akan mati dalam kondisi, kan ada di film Mahabharata, terus kemudian petir kayak gitu kan. Jangan-jangan itu juga ya. Ini kaitan self-conscious sih menurutku. Itu makanya kita harus hati-hati kan dengan lisan kita, even itu dalam lagu, ya kan? Iya kan? Itu betul Mas. Soalnya di Law of Attraction kan ada, kalau dari aku ya, kan kita kan masing-masing practitioner gitu ada istilah-istilah ya Mas ya. Cuman kalau saya itu memang saya singkat, jadi UM3B. Apa tuh? Yang pertama adalah apa ya istilahnya ya? Aduh, mohon maaf, saya pelupa. Iya, saya lihat dulu. Soalnya bahasa Inggris. UM3B. Iya. Jangan salah, nanti takut salah jadi Oh MBG. iya, benar. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi. Masnya ngelakuin semuanya. Dimulai dari ucapan, dimulai dari menulis, ya. Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Yang kelima, usaha intuisi. Dilakuin semua. Pasti berhasil. Kalau, bentar ya Mas sebelum saya lupa. Kalau kita bisa membayangkan Mas, ini keajaiban ya Mas ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, itu nyata. Kalau Mas bisa ngebayangin Mas, ya, masuk ke dalam sebuah gedung dan gedung itu punya Mas, kayak gitu. Mas ngebayangin, itu nyata. Nggak tahu gimana caranya, nyata. Di lain hari mungkin muncul ya. Kalau Mas yakin, kayak Mas yang sana, yakin dulu. Lanjut Mas, tadi aku potong. Iya sih. Jadi kata kunci, ada dua kata kunci yang aku lihat dari Kak Roma yang nggak tahu ya, ilmu bayangkan dan rasakan tuh di kelas-kelas lain tuh dijual mahal banget tuh. Iya kan. Nah dengan bayangkan dan rasakan itu kan seseorang udah dapat end produknya kan. Rasanya udah dimainkan dulu gitu. Nah, cuma nih jadi masalah ya kalau kita ngomong soal loa itu ya. Loa itu bakal menjerumuskan jika kemudian dipelajari orang-orang yang males. Itu terjadi Mas di Arab. Jadi dia itu melakukan law of attraction. Terus di dalam doanya itu dia ingin uang sebesar $1 juta atau berapa miliar gitulah pokoknya. Dia berdoa tapi dengan cara law of attraction. Dan dia tidak menyebutkan dengan detail, right? Akhirnya suatu hari terjadi, anaknya disekap, minta tebusan,
dia nggak bisa kasih, akhirnya anaknya mati, terus pemerintah mengganti uangnya sesuai senominal yang dia mau. Bahaya banget ya. Sebenarnya iya. Karena permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya Mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus tahu, kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Orang udah melangkah jauh ke atas, kita masih kayak, oh frekuensi itu apa gitu. Nah ketika dikasih seminar, ini Mas saya juga bilang mahal, right? Saya ikutin seminar dulu, baru saya bisa ngomong kayak gini. Kenapa saya kasih murah? Gak apa-apa. Uang manusia kan masih dikit kalau dibanding sama uang Allah tuh. Nanti Allah kasih ke saya. Oke. Tak terbatas ya. Ya, insya Allah. Karena yang dipengen itu, ya pengen sih uang. Tapi bukan itu yang saya mau. Kayak gitu. Oke. Lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy. Tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, Mas? Apa yang menyebabkan mereka... Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. Kalau Mas bisa lihat dari garis wajahnya. Yang sini nih. Nih. Kalau ada orang, Mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. Kalau saya nih? Masnya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masih ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu, di dahinya itu ada bekas kayak gini di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan, sebenarnya menghindari orang kayak gitu. Oh, gitu ya? Ya, tapi kalau kayak masnya ada dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ngikut gitu loh, Mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu, Mas. Kan wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura, Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih, Mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik. Kita pengen good looking. Kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang. Kita nggak mau ada masalah. Kayak gitu loh, Mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Dan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya. Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga bagaimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih Mas. Kalau dibilang ambisius ya, saya termasuk orang yang sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya Mas ya. Kalau dari Mas ya kayak ambisi kayak gitu ya, gimana bilangnya ya? Kalau dari law of attraction itu, tergantung Mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang, seleranya kan masing-masing ya Mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill. Semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari pengelengkapan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Enggak. Kan kita
kita bahagia, kita ngebayangin nih Mas. Iya. Setuju. Karena katanya setelah kamu punya keinginan lepas, enggak, aku dulunya konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan. Asal bahagia Mas, Ya, syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya Mas ya, setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih, ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halu, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak Silva? Itu nggak halu kan? Saya setuju Mas. Dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Nah, itu menarik tuh kalimat yang terakhir tadi, aku bakal jadi gituin kan. Tapi kadang orang tuh tidak mempertimbangkan sama yang namanya kapabilitasnya. Sehingga kemudian apa yang diucapkan ya hanya menjadi sebuah halusinasi belaka. Nah, bagaimana? Di titik mana kemudian kita harus mencari titik, oh ini kayaknya aku udah pantes, ini belum pantes gitu. Sehingga antara goals yang kita create itu tetap seirama, selaras dengan kapabilitas kita. Itu gimana Kak Rom? Kalau dari sudut saya ya Mas ya, saya berani dulu. Berani dulu. Karena saya seorang survivor. Saya akan menyesuaikan apa yang bisa saya lakukan. Serius. Roma, kamu bisa gini? Bisa. Kasih waktu seminggu, saya belajar. Bisa dulu ya, penting nanti pelajari ya. Bisa. Kayak Kamu bisa. gitu. Iya betul Mas. Kamu bisa MC Roma? Bisa. Bisa ngajar? Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Masalah salah itu kebelakangan. Sebenarnya mentor saya kemarin marah. Saya ngadain seminar langsung gitu loh Mas. Saya nggak tahu nih gimana caranya bisa. Padahal saya belum pernah ngadain seminar gitu. Seminar offline. Kalau seminar online saya udah ngadain sampai 6 kali latihan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak tahu. Biar aja Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting saya berani dulu. Gimana caranya? Kalau Allah kasih rezeki bagus, bagus. Kalau Allah nggak kasih bagus ya berarti nanti di lain hari. Kayak gitu aja pikirannya. Always kayak gitu. Biar lebih enteng ya, kita reduksi pikiran kita. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu Mas, kita bakal jadi overthinking. Benar. Kalau teman-teman nanya gimana sih Kak caranya supaya jangan overthinking? Ya gitu. Kalau Allah kasih, syukur. Kalau Allah nggak kasih, mungkin di lain hari dan diganti yang lebih terbaik lagi. Udah gitu aja. Biar apa? Biar nggak overthinking. Overthinking menghambat rezeki.